hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Protokol ibadah adaptasi kebiasaan baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12-60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan, atau pasien dalam pengawasan, atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja.
Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Lau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Mari sama-sama naikkan syukur. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah. Karena kasih-Mu Kau selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu, selamatkanku Tuhan, hidupku. Kami bersyukur, naikkan syukur Hanya pengorbanan-Mu Tuhan. Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom Ibu Bapak sekalian. Shalom juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Sebelumnya Tuhan, mari urapi kami semua Bapa yang baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan urapi kami semua Bapa
sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan pada pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan, agar ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan urapi kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Bapa yang baik, yang memainkan musik, yang bawa pujian ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari saudara ibu bapak sekalian, kita naikkan penyembahan kita katakan, Yesus kau adalah kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan kembali, Yesus kau adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
sembah Dia. Oh Yesus, Engkau kebenaran bagi kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Yesus. Engkau yang memberi hidup dan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Kami mau mengikutimu, kami perlu anugerah-Mu. Kami berjanji kepadamu Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Tuhan kita yang sungguh sangat baik. Kiranya penyembahan kita ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian kita. Mari kita katakan besarkan nama Tuhan. Besar, tiada terkira. Aku dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan jugalah yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan lewat firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Firman-Mu berkatakan besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, Engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup, menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Katakan firman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Mari kita naikkan kembali, kita katakan firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merasakan pimpinan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami telah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membagikannya Bapa. Urapi juga kami semua Tuhan yang mendengarkannya. Sehingga firman-Mu yang akan dibagikan Tuhan tidak sia-sia. Tapi boleh tergores di setiap hati kami. Yang boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita dapat kembali untuk bertemu kembali dalam ibadah raya online kita. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh ada dan menyertai saudara sekalian. Kasih Tuhan, saat ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita dapat menikmati pertolongan dan pembelaan daripada Tuhan. Saudaraku, tema gereja kita di tahun ini adalah Tuhan pembela kita, Tuhan penolong kita, Allah penolong kita. Nah, saudaraku, kita telah memproklamirkan bahwa Tuhan penolong kita dan Allah pembela kita. Nah, bagaimana kita dapat menikmatinya sepanjang hari-hari ke depan, sepanjang hari-hari yang akan kita lalui. Nah, saudaraku, saat ini saya ingin menyampaikan ada 3 usaha. Kalau kita ingin menikmati bagaimana kita menikmati Tuhan sebagai penolong dan Tuhan sebagai pembela kita. Nah, saudaraku, usaha itu mari kita akan lihat daripada kita yang akan melakukan usaha dari kita untuk kita dapat menikmati kebaikan daripada Tuhan. Dan usaha yang pertama yang ingin saya sampaikan itu menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Saudaraku, inilah usaha yang pertama bagi kita. Untuk kita dapat menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjaga tubuh dan jaga kesehatan. Kenapa? Saudaraku, di masa pandemik yang kita alami hari-hari ini, bahkan sudah hampir 1 tahun kalau kita dapat rayakan, saudaraku, bulan ini adalah 1 tahun kita mengalami pandemi daripada corona. Nah, bagaimana saudaraku kita mengatasi corona itu? Ada begitu banyak hal, ada banyak prioritas yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Kita dengan berjemur, kita dengan mencuci tangan, kita rajin untuk menjaga jarak mungkin. Kita juga mungkin makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Mungkin kita juga berolahraga secara teratur untuk kita dapat menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Ini usaha untuk kita dapat lakukan. Saudaraku, untuk kita dapat menikmati pertolongan dan pembelaan daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, saudaraku, dikatakan demikian, ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kata terakhir daripada ayat ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuh. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kalau kita lalai menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Bagaimana dapat kita untuk menikmati pembelaan dan pertolongan Tuhan di tengah masa pandemi ini? Kalau kita lalai untuk menjaga tubuh kita. Saudaraku, menjaga tubuh, menjaga kesehatan adalah usaha kita yang pertama bagaimana kita dapat menikmati pertolongan dan pembelaan daripada Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua, usaha yang kedua bagi kita untuk kita dapat menikmati pertolongan dan pembelaan daripada Tuhan ialah menjaga perkataan,
menjaga keharmonisan. Saudaraku, menjaga perkataan, menjaga keharmonisan. Atau mungkin bahasa Alkitabnya dikatakan menjaga lidah kita, menjaga kebersamaan. Saudaraku, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, luar biasa ayat ini. Dengan jelas dan gamblang sekali bahwa hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidahnya, dikuasai oleh perkataannya. Saudaraku, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa lidah memiliki satu kuasa, suatu power. Dan apabila kita lidah ini, perkataan kita tidak dijaga, saudaraku, maka rusaklah kebersamaan yang telah kita bangun. Saudaraku, maka rusaklah apa yang telah kita bangun, yang kita impikan. Seperti doa daripada Bapak Gembala agar jemaat kita, jemaat GBI Paturyani menjadi satu jemaat yang memiliki kasih Philadelphia. Nah saudaraku, apabila kita ingin menjadi satu jemaat yang memiliki kasih Philadelphia, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga lidah, menjaga perkataan. Saudaraku, kadang kita kurang sadar menyadari. Kita mungkin berkata, kalau istilah orang Betawi katakan tuh nyablak. Ya, pokoknya asal nyablak gitu. Asal aja, tergantung orang yang mendengar itu suka atau tidak suka, tersinggung atau sakit hati, masa bodoh. Yang penting saya sudah memperkatakan. Saku banyak daripada kita mungkin tanpa sadar kita menggunakan lidah kita untuk membuat seseorang terluka. Tanpa sadar daripada kita, dari perkataan kita, kita mengeluarkan satu perkara yang menyinggung seseorang dan akhirnya orang itu memiliki kepahitan karena perkataan. Saudaraku, inilah bukti bahwa lidah itu berkuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudaraku, oleh karena itu mari kita jaga perkataan. Kalau kita menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita akan menjaga keharmonisan. Maka Philadelphia yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh Bapak Gembala sidang kita sebagai satu jemaat Philadelphia yang memiliki kasih persaudaraan, itu akan semakin nyata. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus sebagai jemaat Tuhan yang memiliki keserupaan yang menjadi sama dengan Kristus. Barang siapa yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Mari kita akan jaga perkataan kita, saudaraku. Berapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Pak Solihin di depan gereja, saudaraku. Ada satu film yang saya suka, yang itu tentang film James Bond. Tema judulnya kalau nggak salah Tomorrow Never Dies. Ya, di mana ada kisahkan, saudaraku, seseorang pemilik media yang menguasai seluruh dunia. Dia seenaknya saja, saudaraku, untuk membuat satu berita yang hoak. Berita yang menjadi supaya sangat terkenal, sangat populer sekali. Saudaraku, melalui perkataan yang dia tulis melalui jemari tangan. Saudaraku, maka hancurlah dunia. Ada terjadi penembakan ini padahal dia sendiri yang melakukan penembakannya. Pesawat asing, kapal selam asing, saudaraku. Saudaraku, dari situ saya berpikir itu film hampir 25 tahun yang lalu. Tetapi film itu menjadi satu film yang memiliki visioner yang kita alami saat ini. Bukankah berita hoak udah menjadi makanan kita sehari-hari? Saudaraku, berita hoak itu dimulai dari apa? Perkataan. Bukan yang diucapkan, tetapi melalui media, melalui jemari tangan kita.
Saudaraku. Nah, kalau hari-hari ini kita tidak menjaga perkataan kita bukan saja dengan lidah, tetapi dengan jari jemari kita. Alangkah bahayanya, saudaraku. Akan hancurnya kebersamaan. Kita sudah muak, saudaraku, hari-hari ini dengan berita yang hoak. Tapi janganlah kita ikut juga terlibat menjadi seorang pelaku hoak. Amin. Kiranya tolong Tuhan, tolong kita, saudaraku. Mengapa demikian? Alkitab dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat kelima dikatakan juga demikian. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota yang paling kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, dari ayat ini bukan saja kalau dalam Amsal kita mengetahui bahwa lidah memiliki satu kuasa. Tetapi dalam ayat Yakobus ini kita akan melihat dahsyatnya dari lidah. Saudaraku, anggota tubuh yang paling kecil di dalam tubuh kita. Namun memiliki satu kuasa, suatu power yang dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, bahkan lebih jauh lagi dalam kitab Yakobus itu diutamakan bagaikan api yang kecil tapi namun dapat membakar satu hutan yang besar. Itu dahsyatnya daripada lidah. Maka Yakobus menulis secara khusus dalam Yakobus pasal 3 tentang dosa karena lidah. Saudaraku, kalau kita tidak menjaga perkataan kita, tidak menjaga lidah kita, saudaraku, maaf kata, kita nggak akan mungkin dapat menerima pertolongan, mengalami pertolongan, menikmati pertolongan dan pembelaan daripada Tuhan. Karena siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Saudaraku, kalau kita menjaga lidah kita dengan baik, maka kita akan menuai segala kebaikan. Tetapi apabila kita menjaga lidah kita dengan tidak baik, maka kita akan menerima, saudaraku, akibatnya daripada yang kita katakan itu. Yang terakhir, bagaimana kita dapat menikmati, saudaraku, Allah Tuhan sebagai penolong dan Allah sebagai pembela kita. Usaha yang ketiga. Kalau usaha yang pertama tadi menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Yang usaha yang kedua, menjaga lidah perkataan, menjaga keharmonisan atau kebersamaan. Dan yang ketiga adalah usaha untuk menjaga hati, menjaga kehidupan. Saudaraku, menjaga hati, menjaga kehidupan. Kalimat ini, saudaraku, saya adopsi dari seorang rekan saya di Bogor. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan secara online. Saudaraku, ya, masa pandemik ini kita dapat menikmati makanan rohani dari berbagai media, dari rekan-rekan kita dari berbagai macam gereja, itu tidak salah. Dan saya sangat diberkati, saudaraku, oleh rekan saya yang di Bogor ini. Dia menjaga judulnya, memberi judul dalam khotbahnya itulah menjaga hati, menjaga kehidupan. Dan ini saya adopsi dalam khotbah saya sebagai bagian yang terakhir. Saudaraku, kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Amin. Saudaraku, hati merupakan sumber yang dapat dialami, yang dapat diterima oleh orang-orang sekitar kita. Kalau hati kita buruk, saudaraku, maka yang akan nampak dalam perbuatan kita hal yang buruk. Kalau hati kita baik, maka yang akan keluar juga segala perbuatan yang baik. Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, menjaga hati, menjaga kehidupan. Kalau hati kita yang adalah sumber daripada segala sumber kehidupan ini mengalirkan sesuatu yang pahit,
Kalau hati kita pahit, maka yang kita arirkan adalah kepahitan. Kalau hati kita manis, maka yang kita arirkan adalah hal-hal yang manis. Hal-hal yang baik. Saudaraku, betapa pentingnya hati. Segala sesuatu itu dimulai dari hati ini. Saudaraku, karena dia adalah pusat kehidupan. Bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah hati kita dipenuhi dengan kebencian? Apakah hati kita dipenuhi dengan keputusasaan dikarenakan pandemik yang tidak pernah selesai? Apakah hati kita dipenuhi dengan iri dengki karena melihat keberhasilan dari para rekan-rekan kita sedangkan kita biasa-biasa saja? Bagaimana dengan hati kita? Apakah sudah menjadi tawar saat ini? Karena mungkin selama sudah 1 tahun kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Dan kalangan yang begitu terbatas yang dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan, kita menjadi tawar hati kita. Kalau saudara ingin menikmati Tuhan sebagai penolong saudara dan Allah sebagai pembela saudara, jagalah hatimu. Karena hati adalah pusat kehidupan. Segala sesuatu dimulai dari hati. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara saat ini yang ada di rumah? Sudah berusaha untuk menjaga hati. Namun saudara tidak bisa. Hari ini saudara akan menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Sudah berseru kepada Tuhan. Karena dia adalah pembela dan penolong saudara. Yang akan membersihkan hati saudara. Yang akan memulihkan hati saudara. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang saat ini lalai untuk tidak menjaga kesehatan. Karena saudara berpikirlah, hidup dan mati di tangan Tuhan. Tidak, saudaraku. Ini adalah masa-masa penentuan. Menjaga hati juga sama dengan menjaga tubuh. Dan sama juga dengan menjaga lidah kita. Inilah 3 usaha kita untuk kita dapat menikmati pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Menjaga tubuh, menjaga kesehatan, menjaga lidah, menjaga keharmonisan, menjaga hati, menjaga kehidupan. Kiranya Tuhan tolong saudara untuk boleh berusaha melakukan 3 hal ini. Tuhan tolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengar saat ini. Tuhan, kami ingin menikmati pertolongan daripada Tuhan. Kami ingin menikmati pembelaan daripada Tuhan sepanjang kehidupan kami hari-hari ini. Namun seringkali kami gagal, seringkali kami tidak menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Namun pagi ini Tuhan, kami diingatkan ada usaha yang harus kami lakukan. Dan usaha itu bagi kami adalah menjaga tubuh kami sehingga kami menjadi sehat untuk tetap dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Yang kedua, kami dapat menjaga lidah kami untuk kami dapat menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai satu jemaat-Mu Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin menjaga hati kami. Karena hati kami Tuhan, dengan kami menjaga hati kami, maka kami akan menjaga kehidupan kami. Kami ingin menikmati kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ingin menikmati pembelaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan usaha ini Tuhan. Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Di rumah mereka masing-masing. Yang saat ini mereka Tuhan dalam keadaan yang sakit, Tuhan akan menolong mereka.
Dalam keadaan mereka yang berkekurangan, Tuhan akan memberkati mereka. Yang mereka dalam keadaan Tuhan, dalam kesedihan, mari Tuhan sebagai sumber penghiburan boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh akhiri firman-Mu. Dan kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Amin. Untuk kasih setia kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kasih sayang dan kemurahan-Mu yang berlaku buat kami Tuhan. Tuhan, Engkau lihat Tuhan, seberapa banyak jemaat-Mu yang berbakti di rumah masing-masing Tuhan, yang menyaksikan acara ini Tuhan, ataupun yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati satu persatu dengan berkat yang berkecukupan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, jamah satu persatu Tuhan, lawat satu persatu Tuhan, tolong kami Tuhan. Istimewa Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan kepada kami oleh hamba-Mu. Tuhan, tolong kami untuk memelihara tubuh kami, lidah kami, hati kami benar di hadapan-Mu Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan, agar nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, di antara jemaat-Mu Tuhan, yang bermasalah dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan sakit penyakit Tuhan, dengan apapun juga Tuhan, dengan pekerjaannya Tuhan, dengan studinya Tuhan, tolong Tuhan satu persatu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap perkara yang menghadang kami, teristimewa untuk COVID-19 ini Tuhan. Masalah ekonomi yang ikutannya Tuhan, sertaannya kemudian Tuhan. Tolong rakyat Indonesia Tuhan, tolong presiden kami Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai warga negaranya Tuhan, boleh menjadi kesaksian buat dunia ini Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri acara ini Tuhan. Mengakhiri kebaktian ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu atas kami tidak berakhir sampai di sini Tuhan. Tapi biar menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang melimpah, kasih sayang dan kemurahan dari Allah Bapa, melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari bersama-sama yang menerima berkat, katakan bersama-sama, amin. Pada hari Minggu yang akan datang, kita kembali akan beribadah kepada Tuhan di tempat dan di gereja kita masing-masing, sesuai dengan jadwal yang telah kita terima dari tempat dan gereja kita masing-masing. Saudaraku, pengumuman kembali dari anjuran dari pemerintah supaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakan makanan bergizi, menjaga protokol kesehatan. Saya rasa itulah pengumuman bagi kita yang akan kita lakukan
di saat-saat kita beribadah. Terima kasih, selamat beribadah.